semua. Hari ini kita akan bahas tentang AMGM ya. Ini adalah salah satu ketaksamaan yang penting gitu ya dalam ruang lingkup matematik gitu ya. Ini saya tulis terlebih dahulu ya. Kita akan pelajari AMGM gitu ya. Biasanya ditulisnya AMGM seperti ini gitu ya. Nah, keduanya itu adalah rataan gitu ya. Keduanya adalah rataan. Ada rataan kuadrat, ada rataan aritmatika sebenarnya. Tapi kalau pengen lebih luas lagi gitu ya. Kalau pengen lebih luas lagi dia QM, AM, GM, dan HM gitu ya. Ini rataan, pokoknya semuanya rataan lah ya. Semuanya rataan. Semuanya rataan. Nah, kalau ini dia itu kuadratik. Kuadratik, ingat aja kuadratik. Nah, kalau ini dia aritmetik, ini geometrik gitu ya. Nah, ini harmonik. Ini harmonik. Nah, itu gimana? Nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, kita akan bahas dan kita akan buktikan juga secara geometris gitu ya. Tapi batasan kita adalah kita akan mengevaluasi pembuktian itu dengan dua variabel saja gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada setengah lingkaran ya, gitu ya, setengah lingkaran dengan garis-garis, di mana nanti saya akan jelaskan gitu. Nah, katakanlah di sini titik pusat dari suatu lingkaran itu, dari suatu setengah lingkaran itu adalah A gitu ya. Di sini A gitu ya. Terus di sini ada B, di sini ada C gitu ya. Ada C, di sini ada D gitu ya. Nah, ya, dan A itu adalah titik pusat dari suatu lingkaran gitu ya. Nah, terus kita definisikan juga gitu ya. Nah, nggak apa-apa, kita mendefinisikan itu bebas gitu ya, karena halnya kita menemukan itu dari penemuan yang coba-coba itu juga gitu ya. Nah, di sini kita definisikan sebagai A gitu panjangnya. Pokoknya dari ujung lingkaran ya, dari ujung lingkaran yang ini ya sampai ke B ya, sampai ke B itu kita definisikan sebagai A. Nah, terus kita definisikan dari B sampai ke ujung yang satunya gitu. Ini kita definisikan sebagai B kecil gitu ya. A kecil dan B kecil gitu ya. Nah, ya. Lalu yang ingin saya perlihatkan di sini adalah ya inequalities-nya gitu atau ketaksamaannya gitu ya. Nah, kita asumsikan AC ya. AC itu adalah mungkin pakai AC itu adalah jari-jari lingkaran. Karena dia dari tengah ya, dari tengah ke keliling lingkarannya. Gitu. Nah, karena halnya AC lingkaran gitu ya. Terus dari sini nih, dari yang putih ini sampai ke sini itu diameter. Artinya ini katakanlah mungkin saya gambarkan ini K ya, ujung sini K, ini ujung sini L. Berarti KL itu diameter lingkaran. Gitu ya. Nah, KL diameter lingkaran. Nah, AC jari-jari lingkaran, AD jari-jari lingkaran bukan? Ya, AD jari lingkaran juga. AD juga jari-jari lingkaran gitu ya. BD itu apa? BD bukanlah jari-jari ya, karena halnya dia bukan dari tengah gitu. Oke. Nanti kita definisikan DB itu apa gitu dan lain hal sebagainya gitu. Berarti yang jari-jari lingkaran apa? AC, AD gitu, KA, KA, AL gitu ya. Ini adalah jari lingkaran gitu ya. Pokoknya dari titik pusat ke pinggiran dari lingkaran itu sendiri gitu ya. Oke, nah di sini sudah kita definisikan nih apa-apa yang sudah kita punya. Nah, selanjutnya
kita definisikan secara matematis gitu dari apa yang sudah kita deklarasikan gitu, apa yang sudah kita asumsikan gitu, bahwasannya panjang dari K ke B itu adalah A gitu, dan panjang dari B ke L itu adalah B gitu. Nah, dari situ kita dapatkan bahwasannya AC atau jari-jari lingkarannya gitu ya, yang ini AC itu sama dengan A ditambah B dibagi 2. Benar ya? Ini adalah jari-jari lingkaran gitu ya. AC sama jari-jari lingkaran. Terus KL itu sama dengan A ditambah B. Yang ini diameter gitu ya. Nah, lalu apa? Coba kita definisikan AB. AB itu didapat dari mana sih? AB itu didapat dari jari-jari lingkaran gitu ya, ditambahkan dengan apa? Atau dikurangi dengan B gitu ya. Atau penulisannya gitu ya. AB itu jari-jari lingkaran, berarti kan jari-jari lingkarannya itu sama dengan KA ya. Ini sama dengan KA gitu ya. Nah, jari-jari lingkaran kita tuliskan dulu jari-jari lingkaran yang tadi AC sama dengan A tambah B per 2 gitu. A tambah B per 2 gitu ya. A tambah B per 2 berarti kan yang ini ya. Dari sini mana ya? Dari sini sampai sini. Ya kan? Berarti ini dikurangi dengan B yang ini. Dikurangi yang ini. Dikurangi B. Maka didapat bahwasannya A dikurangi B per 2 ya. Didapat A dikurangi B per 2. Nah, lalu kita perhatikan ACB gitu ya. Perhatikan ACB. Perhatikan ACB gitu ya. A, AC, AB, BC gitu ya. Nah, oke. Bisa nggak? Nah, perhatikan ACB. Nah, ACB itu segitiga ACB adalah segitiga siku-siku gitu ya. Siku-siku. Nah, karena halnya dia segitiga siku-siku, maka berlakulah apa? Pitagoras ya. Teorema Pitagoras. Bahwasannya AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan BC. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat gitu ya. Oke. Nah, lalu karena kita tahu AB-nya ya. Kita tahu AB-nya yang ini. Dan kita tahu juga AC-nya. Ya udah, kita masukkan aja. Berarti untuk bisa mencari BC ya, ini adalah akar dari AB kuadrat. AB-nya itu A min B per 2 dikuadratkan ditambah AC. AC-nya itu adalah A ditambah B per 2 dikuadrat. Maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan A kuadrat min 2AB gitu ya, tambah B kuadrat. Ini bagi 4 ditambah A kuadrat ditambah 2AB. Ini mungkin bisa di ya, B kuadrat per 4 gitu. Lalu kita tambahkan deh. Nanti kita dapatkan yang 2AB-nya dicoret ya. Maka kita dapatkan 2A kuadrat tambah B kuadrat per 4. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan
Gimana? CB-nya atau BC-nya? BC ya. Terus kita dapatkan BC-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat per 2 ya. Gitu. Nah, karena kita tahu AC itu sama dengan atau gini aja. Terus kita lihat lagi langsung aja segitiga ADB ya, segitiga ADB. Ya, segitiga ADB. Nah, oke. Segitiga ADB gitu ya. Nah, dengan mana segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Nah, karena halnya dia segitiga siku-siku, maka dari itu Pythagoras akan berlaku lagi gitu. Maka AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ya. AD kuadrat sama dengan AB kuadrat BD tambah BD kuadrat gitu ya. Nah, karena halnya kita tahu bahwasannya AC itu sama dengan AD kan? Karena halnya apa? Ya. AC itu sama dengan AD. Ya, berarti AD itu adalah jari-jari lingkaran. Gitu. Terus kita juga tahu bahwasannya si BD itu apa? BD itu belum ya, kita nggak tahu BD ya. BD yang kita pengen cari tahu ya. AD kita tahu. AD kita tahu. Oke. AD-nya kita tahu. AB-nya juga kita tahu. Jadi AD kita tahu, AB-nya kita tahu. Dan yang kita cari adalah BD-nya. BD kuadrat. BD kuadrat berarti AD kuadrat dikurangi AB kuadrat. Gitu ya. Nah, AD itu adalah yang ini, panjang ini. Gitu ya. Berarti karena halnya AD itu jari-jari, kita tulis ini jari-jari. Karena jari-jari itu apa? A ditambah B per 2 ya. Di kuadrat dikurangi dengan AB. Nah, si AB-nya ini, itu tadi kita tahu bahwasannya AB-nya itu apa? A dikurangi B per 2. Gitu ya. A dikurangi B per 2, lalu dikuadrat. K ini adalah A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat per 4 dikurangi dengan A kuadrat ya, dikurangi 2AB tambah B kuadrat per 4 juga. Nah, maka dari itu kita dapatkan BD-nya ya, kita langsung aja ya, BD-nya itu akar dari si A-nya itu habis ya. Si A-nya habis, si B-nya juga habis gitu ya. Maka yang tersisa adalah 4AB per 4. Maka ini adalah AB. Ya. Maka didapat BD itu sama dengan akar BD. Sorry, BD-nya bukan begitu. BD itu sama dengan akar AB. Oke? Dari situ kita dapat BD nih. Nah, terus kita notice bahwasannya segitiga ABD, mungkin saya akan screenshot ya. Atau gini aja.
Terus kita copy ke sini, gitu, kita paste ke sini. Nah, terus kita dapat BD-nya. Atau karena ini paper baru, saya tuliskan lagi deh yang diketahui, gitu. Yang diketahui kan yang ini juga ya, yang ini nih. Ini diketahui juga ya. Copy. Jangan dong, jangan gitu dong. Paste. Gitu ya. Sini aja kali ya. Oke. Sini. Nah, terus tadi yang didapat selain itu BC-nya ya. BC-nya didapat. Pokoknya yang tadi perhitungan kita tuh BC sama AD-nya. Ya. Ini didapat. BD didapat sama BC. BC-nya akar A kuadrat ditambah B kuadrat per 2. Benar ya? Oke. Nah, itu yang didapat gitu ya. Nah, terus lihat bahwa segitiga ABD itu akan kongruen dengan segitiga BED. Ya. Segitiga ABD ya akan kongruen dengan segitiga BED. Di sini ya. E-nya di sini. Kalau kita gambarkan lagi gitu ya. Kita gambarkan di sini, dia itu segitiganya seperti ini. Oke, kita gambarkan aja lagi, nggak apa-apa. Dia di sini A, di sini B, di sini D. Di sini E ya. Dan kita tahu bahwasannya dia kongruen segitiga ABD dengan segitiga BED. Ini ya, BED. Oke. Nah, ABD BED ABD BED ABD BED. Oke, benar. BED. Karena ini kalau alfa ini B. Oke. Begitu ya. Oke. Dari sini berarti sudutnya. Asumsikan alfa gitu ya, sudut yang di depannya gitu ya, sama. Maka dari itu ya, sin alfa apa nih? Kita kita mau asumsikan cos alfa kali ya. Cos alfa. Nah, cos alfa. Nah, cos alfa itu sama aja dia miring per samping gitu ya. Miringnya mana? Kalau dari segitiga ABD berarti miringnya yang ini ya. Ini kalau dari segitiga BAD miringnya yang ini. Berarti dia BD per sampingnya, BD itu sampingnya, terus miringnya itu yang ini.
yang AD-nya gitu. Berarti ini per AD. Terus kalau cos alfa di segitiga BED gitu ya. Berarti miringnya tuh sampingnya tuh yang ini. Enggak, sampingnya yang ini, miringnya tuh yang ini. Oke? Berarti dia akan sama dengan apa? Akan sama dengan, nih saya perbesar gitu ya. Akan sama dengan ED per BD. Gitu ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan dari sini bisa kita tuliskan BD per AD itu sama dengan ED per BD. Nah, sedangkan kita yang ingin kita cari itu adalah ED-nya ya. ED-nya yang kita ingin cari. Nah, ED karena halnya apa? Karena halnya BD itu kita tahu. BD-nya apa? BD-nya yang ini. Nih. BD-nya yang ini. Gitu ya. Terus AD kita tahu kan. AD itu yang mana ya? Nih, AD itu kan dari sini ke sini. Berarti dia jari-jari kan. AD itu jari-jari. Karena halnya dia jari-jari, maka ini adalah rumus jari-jari. Rumus jari-jari. Maka kita tahu AD-nya terus. Terus BD-nya kita tahu juga. BD-nya kita tahu. Ya, BD-nya juga kita tahu. Nah, maka dari itu ED lah yang kita cari. Maka dari sini ED itu sama dengan ini gitu ya. ED itu sama dengan BD dikalikan dengan BD per AD. Gitu ya. Nah, BD itu tadi apa? Akar AB ya. Berarti kan akar AB dikalikan akar AB gitu per AD. AD-nya itu adalah jari-jari. Karena halnya dia jari-jari, maka A ditambah B per 2. Maka dari itu, ini adalah akar AB kali akar AB, berarti AB ya. Terus dikalikan 2, 2-nya dikalikan ke pembilang gitu ya. Ini dikalikan dengan 2 per A ditambah B. Gitu ya. Nah, ya. Ini sama dengan apa? 2 dikalikan dengan AB. Nah, AB-nya itu kita kalikan aja gini. Cara nulisnya tuh gini. 2-nya kan udah ditaruh ke atas ya. Mungkin penulisannya gini. Oke, selama ini mungkin saya salah gitu cara ngejelasinnya. Yang tadi itu benar, tapi lebih benar lagi ini berarti kan akar AB kali akar AB, berarti AB per A ditambah B per 2 gitu ya. Ini berarti AB per A ditambah B dikalikan 1 per 1 per 2 gitu ya. Dimana kita tahu bahwasannya 1 per 1 per 2 itu adalah 2 itu sendiri. Nah, maka dari itu, ini adalah 2. 2 dikali AB per A ditambah B. A ditambah B. Pokoknya gitu lah ya. Berarti 2 dikalikan AB per A ditambah B. Nah, ini saya ingin manipulasi lagi. Karena halnya 1 per 1 per 2 sama dengan 2. Berarti kan 1 per 1 per AB itu sama dengan AB gitu ya. Benar dong ya?
Maka dari itu, ini kita lepas AB-nya dikalikan ke sini. Ini 2 kali AB gitu ya. Dikalikan AB. Nah, AB-nya itu jadi seperti ini. Maka dari itu 2 ditambah A ditambah B dikalikan 1 per AB. Gitu. Nah, lalu apa? Berarti 2 kali 1 ya, 2 kali 1 ya, A ditambah B kali 1 per A tambah B. Maka dari itu 2 per 1 per AB dikalikan A ditambah B. Ya. Sehingga kita dapatkan apa? 2 per 1 per B ditambahkan 1 per A. Atau sama aja 2 per 1 per A ditambah 1 per B. Gitu. Penulisannya dibalik aja. Maka dari itu kita dapat deh, ini adalah apa? Ini adalah ED ya. ED. Nah, ini adalah ED-nya. Gitu. Gitu ya. Jadi begitu ya. Nah, karena halnya begitu, coba deh kita tuliskan lagi gitu ya. Kita tuliskan lagi ininya. Ini mungkin saya copy dulu gitu ya. Ini saya copy. Oke, ini saya copy lalu saya tuliskan di sini kali ya. Saya paste di sini. Tapi saya hapus nih ininya. Nanti saya buat lagi gitu karena ini ada coret-coretannya kan. Oh, ini sama aja. Oke. Paste. Nah, mungkin yang dihapus itu yang ini aja kali ya. Jadi saya tuliskan lagi gitu. Oke, nah di sini A ya, di sini A, di sini B. Di sini tadi apa? K ya, dan K dan L. K dan L gitu ya. Nah, pendefinisian kita kan tadi K ke B gitu ya. Jadi permisalan kita kan tadi A ke B, K ke B itu dia kita asumsikan sebagai A gitu. Terus dari B ke L itu kita asumsikan sebagai B gitu. Nah, sekarang kita tahu bahwasannya ED itu adalah ini ya, ED dari E ke D sini ada nilainya gitu. Gitu ya. Terus A ke C itu ada nilainya. Dimana A ke C itu A ditambah B nilainya apa? Nilainya atau mungkin kita ketak samaannya dulu deh. Ketak samaan. Ketak samaannya dulu. Nah, yang ingin kita simpulkan adalah AC ini ya. AC ini dia akan pasti lebih besar daripada BD. AC dia akan selalu lebih besar atau sama dengan BD. Ya. Sebentar, saya lihat dulu. Akar AB gitu. Oh enggak, mungkin gini. Oh, AC itu lebih besar atau sama dengan BD, itu pasti. Tapi permulaannya enggak gitu.
si CB ya, permulaannya dari CB ya. Si CB yang ini dia akan pasti ya, karena dia sisi miring ya, karena dia sisi miring, dia akan selalu lebih besar atau sama dengan itu. Itu ya. CB itu akan lebih besar atau sama dengan AC. Jelas bahwasannya karena si CB-nya itu adalah sisi miring gitu ya. Persamaan akan berlaku ketika AB sama dengan KA sama dengan AL gitu, atau titik A sama B itu sama persis gitu ya. Terus AC ya, AC itu akan selalu lebih besar atau sama dengan BD. Nah, ya. Nah, terus BD itu akan selalu lebih besar atau sama dengan ED. Jelas itu ya, jelas bahwasannya begitu. Nah, dari situ terbuktilah ketaksamaan HM, GM, AM, QM. Gitu ya. Bahwasanya CB itu apa? CB kita lihat lagi bahwasannya CB atau BC itu sama dengan ini. Ya, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat per 2. Maka kita tuliskan di sini akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat per 2 itu akan selalu lebih besar atau sama dengan AC. AC itu jari-jari. Karena halnya AC jari-jari gitu ya, berarti diameter dibagi 2. Diameternya adalah diameter itu adalah A ditambah B. Maka kalau diameter karena jari-jari itu diameter dibagi 2, maka A ditambah B dibagi dengan 2. Lebih besar atau sama dengan BD gitu ya. BD tadi kita dapat bahwasannya BD-nya itu adalah akar dari AB. Akar dari AB. Dan lebih besar atau sama dengan ED ya, jelas bahwasannya ED ini dia akan lebih kecil atau sama dengan si BD-nya gitu ya. Jelas ya? Dia akan kecil daripada ED. Maka ED yang tadi ini ya. ED berarti 2 dibagi dengan 1 per A. 1 per A tambah 1 per B. Gitu. Ini oke. Oke, ini kenapa ya? Bagi dengan 2. Oke, gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, maka ini terbukti secara geometri. Oke, batasannya apa? Batasannya ini batasannya dia hanya ruang lingkup dalam 2 variabel, yaitu A dan B gitu. Oke. Ya. Inilah pembuktian secara geometrik dari saya mengenai ketaksamaan AMGM gitu ya. Nah, ini oh ya, saya sempat lupa untuk bisa menamakan ini ya. Nah, ini itu adalah apa? Ini adalah QM. Yang ini adalah AM aritmatik. Yang ini GM. GM. Yang ini HM, harmonic mean gitu. Oke. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.